video kali ini aku bakalan cerita tentang kehamilan aku dan juga aku program hamil apa. To the point aja di sini. Jadi aku akan menceritakan hal itu dan aku cerita tentang sedikit di masa kehamilan aku pertama. Dan aku proses membuat video ini aku udah 13 minggu 96 hari. Oh ya, untuk yang nanyain aplikasi ini adalah aplikasi Pregnancy Plus. Aku pakai dua aplikasi, Pregnancy Plus sama teman Bumil. Itu aku dapetin secara free di App Store. Dan sekarang aku sambil ngelukis, aku bakalan cerita ke kalian semua tentang masa aku program hamil. Programnya aku program di rumah aja kok. Oh ya, sebelumnya aku bakalan gambar ini, nggak gambar sih, tinggal melukis aja, tinggal kasih warna di sini. Dan ini aku belinya di Shopee. Nanti kalau misalnya aku ingat, aku bakalan taruh Instagramnya juga. Terus ini udah dapet catnya gitu, ada di nomerin gitu. Terus udah dapet 3 puasnya. Dan di sini tuh juga ada nomor-nomornya gitu, jadi gampang banget. Oke, jadi kayak gini. Jadi tuh gampang banget kalau misalkan kita mau ngewarnain, lebih gampang. So, langsung kita mulai. Perasaan aku ngomong kita mulai tapi nggak mulai-mulai dari tadi. Oke, lanjut aja cerita. Jadi, aku menikah itu dengan suami aku pada tanggal 4 Maret 2020. Jadi, sekarang adalah bulan Agustus. Kita baru menikah sekitar April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. Dan sekarang masa kehamilan aku tuh di masa 3 bulan gitu. Jadi menurut aku lumayan cepet ya, setelah pernikahan langsung hamil. Dan ini programnya aku lakuin di rumah aja. Nah, aku sharing ini ke kalian, siapa tahu kalian ada yang membutuhkan. Karena sebelumnya waktu aku pengen promil juga, sebelum aku memutuskan untuk promil ke dokter, aku berencana mau promil dulu di rumah. Kalau memang berhasil, ya kenapa enggak gitu. Mungkin kalian juga ada yang mau nyoba untuk promil di rumah. Nah, tapi sebenarnya sama aja karena aku juga dapat informasi ini dari YouTube. Jadi aku pengen juga ngebagiin ke kalian. Mungkin bagi kalian yang nggak tahu, siapa tahu video ini juga banyak ditonton untuk calon mommy di luar sana. Jujur guys, ngomong kayak gitu udah ngep-ngepan. Gimana ya mau ceritanya? Jadi aku setelah menikah itu April tanggal 19 itu adalah ulang tahun suami aku. Dan dia minta kado anak sama aku. Di situ sebagai perasaan seorang istri, yang pasti aku pengen nurutin suami aku ya. Tapi karena memang belum bisa dan belum dikasih, jadi aku tetap berupaya dan mencoba terus. Nah, jadi waktu program itu aku sebenarnya sering banget nonton video-video di YouTube dan aku juga ngikutin. Jadi yang pertama, tips dari aku adalah jangan kecapean. Jadi kalau misalkan kalian berhubungan, itu kalau bisa dalam kondisi yang fit. Jangan sampai misalkan kalian berhubungan tapi posisinya kalian itu capek. Karena kalau misalkan kalian capek, itu juga bakalan berpengaruh gitu. Terus berhubungannya itu di waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat yang aku tahu adalah 2 minggu setelah kita menstruasi. Jadi misalkan kita selesai menstruasi di tanggal 1, tanggal 14 kita berhubungan, itu bagus. Mungkin sebelum tanggal 14 berhubungan boleh, maksudnya tanggal 14 dilakukan lagi, tapi jangan sering. Misalkan nih, kalian tanggal 7 berhubungan, tanggal 9 berhubungan, 10 berhubungan, 11 berhubungan, nanti 14 lagi. Karena kalau misalkan semakin sering sperma itu dikeluarkan, nanti dia akan kurang baik hasilnya kalau dikeluarkan secara terus menerus. Karena yang keluar pertama mungkin lebih banyak, yang kedua mungkin lebih sedikit. Nah, kita harus cari sperma yang terbaik, dan masa subur wanita itu di situ. Di sini aku bukan dokter, tapi aku sharing aja sesuai pengalaman aku. Bentar guys. Oke. Jadi setelah itu pokoknya jangan kecapean, dan awalnya itu aku mencoba untuk minum Folafit. Nah, Folafit ini biasanya diminum sama ibu hamil
Tapi bagi kalian yang gak hamil sebenarnya boleh, tapi tanya aja dulu mending ke apotekernya gitu, apakah boleh, terus anjuran minumnya seperti apa. Terus nanti kalian bakal disaranin kalau aku minum Polavit yang ini. Aku nanti bakal taruh gambarnya di sini. Terus aku itu minumnya waktu sebelum hamil itu aku lumayan sering ya, 1 hari 1 kali pasti aku minum. Dan waktu aku lagi di apotik itu aku langsung ditawarin sama mbak-mbaknya untuk membeli salah satu vitamin yang bisa diminum juga sama suami aku, karena kalau Polavit itu setahu aku khusus untuk perempuan, khusus untuk wanita. Kalau misalkan vitamin ini itu bisa diminum juga untuk pria. Jadi namanya adalah Sequil. Nah, ini suplemen vitamin dan harganya cukup lumayan, pemirsa. Jadi bagi aku YouTuber Miss Queen itu sangat cukup membuang-buang, karena aku cuma minum 2 kali. Suami aku minum udah 6 kali mungkin. Itu isinya lumayan banyak, harganya dari 400 sekian, waktu itu aku beli tinggal 300 sekian gitu. Nah, jadi aku juga minum vitamin. Terus juga ada salah satu followersku di Instagram yang super baik banget. Dia kasih aku free susu Prenagen karena kebetulan dia adalah SBG atau konsultan susu Prenagen gitu. Dia bagi aku Prenagen Essensis yang ini untuk program hamil. Jadi aku kalau misalkan malam minum obat, pagi aku minum susu. Jadi kayak aku imbangin setiap hari. Dan itu aku lakuin selama 1 bulan penuh tanpa ada jeda sama sekali. Oke guys, jadi tadi aku lanjut warnain dulu, karena kalau misalnya aku cerita sambil ngelukis ternyata ngos-ngosan juga dan agak nggak fokus di sininya. Terus jatuhnya kalau misalkan aku terlalu banyak ngelukis daripada ngeliat kalian, nanti kalian jatuhnya bosen. Oke, aku lanjut. Jadi di situ aku rutin banget untuk konsumsi Prenagen Essensis, terus Polavit, dan juga suplemen dari Sequil itu. Tapi yang Sequil itu aku baru minum 2 kali. Jadi pas April sebelum suami aku ulang tahun, aku minum kemarinnya, terus pas malamnya aku minum, dan ternyata besoknya aku mens. Jadi setelah suami aku ulang tahun, aku langsung datang bulan. Sebenarnya sedih banget di situ, cuman aku nggak ada kata menyerah sih. Dan yang paling penting adalah kalau misalkan kalian berhubungan itu jangan terlalu beban dan jangan terlalu mikir kalau yang ini harus jadi, yang ini bakalan jadi. Karena itu tuh kalau misalkan kalian terlalu mikir seperti itu, sama kayak aku di bulan-bulan sebelumnya, itu akan mengacaukan semuanya. Jadi kayak misalkan kalian berhubungan kepikiran, kalian stres, kepikiran. Oh ya, dan satu lagi, jangan sering pakai heels. Aku tuh tipe orang yang pendek ya, dan gak pede banget kalau misalkan gak pakai heels. 1 bulan penuh aku memutuskan untuk tidak menggunakan heels saat aku program hamil. Nah, jadi menurut aku tuh cukup membantu ya. Kenapa sih kak, aku pakai heels juga masalahin? Katanya sih supaya peredaran darahnya lancar gitu. Jadi kalau misalkan kalian terlalu sering pakai heels itu membuat peredaran darahnya nggak lancar juga. Terus setelah aku program berbulan-bulan, yang pasti diimbangi dengan sholat, berdoa, meminta kepada Allah untuk semoga aku akan menjadi orang tua, dan aku berjanji akan menjaga anakku dengan baik sebaik-baiknya. Jika engkau mau menitipkannya kepada aku, pokoknya aku selalu memohon. Dan gak cuma aku, tapi berdua dengan suami aku. Jadi kita bener-bener sama-sama minta gitu. Jadi bukan cuma aku yang mau atau dia yang mau, tapi kita emang sama-sama pengen punya baby gitu. Walaupun tergolong aku masih muda, aku baru 20 tahun dan suami aku udah 28 tahun. Jadi kita memang terpaut 8 tahun. Dan aku pengen ngasih suamiku keturunan sebelum dia umur 30 tahun. Dan mungkin nanti anak kedua setelah dia umur 30 tahun. Begitu. Jadi tips dari aku, kalian bisa minum vitamin-vitamin tadi. Dan kalian juga misalkan kalau memang kalian sering menggunakan heels, kurangi pemakaian heels. Terus kalau misalkan kalian terlalu sering stres, mikir, coba kalian refreshing, coba kalian mungkin honeymoon,
kalian pokoknya ngelakuin sesuatu happy, yang bener-bener happy berdua. Terus kemarin juga sempat sebelum berhubungan intim dengan suami, aku juga memutuskan untuk pijat, tapi aku nggak pijat sendiri, jadi suami aku juga ikutan dipijat juga. Jadi misalkan kita berhubungan tuh sama-sama lebih fresh gitu, jadi nggak cuma aku aja yang segar, dia juga segar pastinya. Aku pijat urat gitu, jadi dia itu untuk memperlancar peredaran darah, supaya itu apa ya, pokoknya itu memang pijat urat yang khusus untuk memperlancar peredaran darah gitu. Nah jadi aku sempat pijat itu sama suami aku. Terus aku berhenti deh minum suplemen itu setelah disaranin habis pijat. Malam itu nggak boleh berhubungan karena emang masih nyeri semua badan kita habis sama-sama dipijat. Besoknya kita langsung disuruh berhubungan dan kita berhubungan. Terus 3 hari setelahnya nggak berhubungan, terus besoknya kita berhubungan lagi. Dan pas hari biasa aku mens itu aku belum mens. Terus 3 hari harusnya tuh disuruh cek kalau misal aku terlambat 5 hari, tapi aku tuh sebelum terlambat 5 hari, terlambat 3 hari, aku tuh udah kayak minta please beliin test pack gitu, karena suami aku tuh kayak udahlah jangan dulu gitu, karena dia juga takut akunya sedih kan, akunya kecewa, karena aku juga sering banget sebelumnya beli test pack tapi hasilnya negatif dan aku sedih. Suami aku nggak mau aku sedih, kayak dia memilih untuk kita tunggu aja dulu apapun hasilnya, karena untuk saat ini kayaknya masih belum deh gitu, coba agak lama lagi, jadi mungkin biar tesnya juga kelihatan. Tapi aku tuh malam itu kayak namanya hati seorang ibu itu bisa ngerti banget gitu loh, please dong beliin gitu. Jadi itu aku udah telat 2 hari mens, besoknya itu aku telat 3 hari mens, dan besoknya ketika aku tes. Jadi sebelumnya itu aku juga sempat WFH di kantor karena ada salah satu temanku yang positif waktu itu, jadi kita semua emang diliburin. Jadi aku beruntung banget, aku waktu diliburin tuh aku bener-bener istirahat total, bener-bener nggak kecapean sama sekali. Bener-bener mengistirahatkan diri aku, memejakan diri aku, pijat, pokoknya nggak cari kegiatan yang terlalu berat atau terlalu ngebikin tubuh aku capek, bener-bener istirahat. Dan ternyata hasilnya aku dikasih Allah negatif COVID dan positif hamil. Jadi pada hari itu aku tes rapid dan pulangnya aku langsung test pack, dan hasilnya adalah 2 garis merah. Terus disitu aku seneng banget, aku langsung excited, aku teriak, aku udah nggak bisa sosut-sosutan lagi, nggak bisa ngasih kejutan ke suamiku model gimana. Aku langsung cerita, sayang aku berhasil, kita berhasil, aku hamil gitu. Dan kita langsung kita pelukan di situ dan kita senang. Nah jadi pada intinya buat calon mama-mama di luar sana, buat para pasangan suami istri yang memang pengen banget untuk punya anak, saran dari aku, kalian semua jaga kesehatan, rajin minum vitamin, pokoknya selalu jaga kondisi supaya tetap fit. Terus makan makanan yang sehat, dan juga jangan stres, selalu happy terus. Nah jadi itu dia tips dari aku. Kalian bisa ikutin caranya, semoga bermanfaat dan berhasil bagi kalian. Kalau misalkan kalian udah nyoba dan berhasil, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, dan aku akan melanjutin lukisan ini karena lukisannya belum selesai. Dan kalian juga boleh banget kalau misalkan kalian mau sharing tentang kehamilan di komentar di bawah, bakalan aku jawabin satu-satu. Yang pasti terima kasih udah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe sebagai dukungan kalian untuk channel aku, dan jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semua yang memang membutuhkan video ini. So, see you next video. Bye!